kita berjumpa lagi di hari apa? Hari Minggu. Kita mau beribadah ya adik-adik. Kita mau meninggikan dan memuji Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sebelum kita mau memuji, mau menyembah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan, untuk cinta-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau menyertai kami hadir pas hari Tuhan. Kami ada boleh semua Tuhan karena anugerah-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya adik-adik, mari kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Ya adik-adik, kakak percaya kalian masih semangat untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi, lebih semangat lagi. Mau ya adik-adik ya? Oke? Oke. Mari kita lakukan satu pujian Yesus itulah satu-satunya. Akan kita semua
Wah, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau ninggikan, naikkan pujian mata kecil ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kalau kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersuka cita buat kebaikan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Urapi semua kami ya Bapa yang mendengarkan firman Tuhan, supaya firman ini bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini. Biar roh Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami berterima kasih kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya semua tetap luar biasa dan tetap sehat. Kakak percaya semua dalam lindungan Tuhan, amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan menceritakan firman Tuhan dengan judul 10 gadis. Ya, yang punya Alkitab di rumah, kita mau baca Alkitab kita terlebih dahulu. Kita baca firman Tuhan. Yang belum bisa baca, dengerin baik-baik ya adik-adik. Kita baca firman Tuhan kita di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya, kakak ulang Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah dapat, yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama. Yang belum, dengarkan baik-baik. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana.
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Ya, jadi adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan di dalam kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kakak akan menceritakan tentang 10 gadis. Ya, tadi dibilang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kenapa dibilang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Jadi waktu ada sebuah pesta, ya, 10 gadis ini akan mengiringi mempelai laki-laki yang akan datang yang membuat pesta tersebut, ya adik-adik. Jadi 10 gadis ini mereka semua tampil dengan cantik, dengan rapi, dan syaratnya harus membawa pelita. Dan mereka semua 10 gadis ini membawa pelita. Ya, adik-adik, mereka membawa pelita. Apa sih itu pelita? Ya, pasti adik-adik ada yang belum tahu apa itu pelita, ya. Nah, pelita itu seperti ini, adik-adik. Ini pelita namanya, ya. Kalau zaman dulu itu pelita itu ya zaman nenek kita, mama kita itu seperti lampu semprong, ya, yang ada minyak tanahnya. Nah, ini pelita, ya. Di zamannya Tuhan Yesus pelita itu seperti ini. Dan ini buli-buli namanya. Buli-buli ini berisi minyak yang akan diisi di dalam pelita supaya tetap menyala, ya. Pelita itu bisa juga seperti obor, ya. Obor yang api seperti api unggun, obor yang kalau malam-malam orang ronda, nah itu dibawa, ya. Lalu si gadis bodoh ini, kenapa dia dibilang bodoh? Karena dia membawa pelita, tetapi dia tidak membawa minyak cadangan, tidak membawa persediaan minyak. Sementara gadis yang bijaksana, 5 gadis bijaksana tersebut, dia membawa minyak persediaan, minyak cadangan, adik-adik. Nah, ketika mereka menunggu pengantin laki-laki atau mempelai laki-laki, tapi kok belum datang-datang, mereka sudah capek, mereka ngantuk akhirnya, ya, mereka duduk di pintu gerbang ruang pesta. Mereka terduduk, ya, mereka duduk sambil udah ngantuk-ngantuk. Adik-adik, mereka ngantuk-ngantuk karena mempelai laki-lakinya belum datang-datang juga, ya. Sampai akhirnya mereka tertidur. Mereka tertidur karena kelamaan menunggu. Waktu mereka tidur, tiba-tiba terdengar suara, adik-adik. Ya, tengah malam terdengarlah suara. Ada yang berkata, "Mari sambut mempelai laki-laki datang, songsonglah dia. Mempelai laki-laki datang, songsonglah dia." Lalu si 10 gadis ini, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu terbangun. Mereka dengerin, "Wah, ada suara, ada suara. Yuk kita bangun, cepet. Nanti kita gak bisa masuk. Ayo bangun." Dan mereka semua bangun, adik-adik. Tetapi 5 gadis bijaksana ini semangat karena pelitanya masih tetap menyala terang.
Sementara 5 gadis bodoh ini, mereka lihat pelita mereka hampir padam karena minyaknya sudah mulai habis, tinggal sedikit lagi, hampir padam apinya. Dan mereka akhirnya meminta kepada 5 gadis bijaksana, "Hai teman-teman, minta dong minyaknya sedikit karena api kami ini hampir padam." Tetapi si 5 gadis bijaksana ini bilang, "Tidak, nanti tidak cukup buat kami dan buat kamu. Sebaiknya kamu beli aja ke penjual minyak." Ya, si gadis bijaksana ini tidak kasih minyaknya karena mereka juga khawatir tidak cukup untuk mereka. Dan si 5 gadis bodoh ini akhirnya pergi. Mereka pergi cari minyak, beli minyak, ya. Mereka pergi. Dan waktu ketika mereka pergi, adik-adik, datanglah tiba-tiba pengantin laki-laki itu sudah memasuki ruang pesta dan diiringi dengan 5 gadis bijaksana tadi dan orang-orang yang datang ke rumah pesta, ya. Karena syarat masuk ke rumah pesta itu harus ada pelitanya, ya, harus bawa pelita, adik-adik, ya. Dan mereka senang, mereka semua masuk, dan waktu mereka masuk, pintunya ditutup, ya, ruang pestanya ditutup. Waktu pintu ditutup, tiba-tiba datanglah gadis-gadis tadi, 5 gadis tadi, ya, 5 gadis bodoh itu datang lagi. Mereka lihat, wah, pintunya udah ditutup nih, ya. Mereka ketok. "Tuan, bukakan kami pintu, Tuan. Tuan, kami datang, bukakan kami pintu." Tetapi mempelai itu bilang, "Aku tidak mengenal kamu. Pergi aja, aku tidak mengenal kamu." Lalu si 5 gadis bodoh ini, mereka sedih karena mereka tidak bisa masuk. Mereka sudah capek-capek beli minyak, tetapi mereka tidak bisa masuk karena mereka terlambat. Jadi mempelai laki-laki itu tahu siapa yang siap sedia menyambut dia, ya, dengan pelita yang tetap menyala dan siapa yang tidak. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tetapi Tuhan bilang kita harus berjaga-jaga. Ya, jadi adik-adik, mari kita harus tetap berjaga-jaga. Jadi jangan bilang, "Kak, aku kan masih kecil. Ngapain? Aku kan masih kecil, nanti aku pasti masuk surga." Ya. Tetapi Tuhan bilang kita harus tetap siap sedia. Apa sih itu pelita, adik-adik? Dalam kehidupan kita, pelita itu apa? Pelita itu firman Tuhan. Kan ada lagunya, "Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Jadi firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi hidup kita itu, ya, harus selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Yang belum bisa baca, minta mama papa untuk membacakan firman Tuhan setiap hari, 1 ayat setiap hari, ya. Adik-adik baca mulai dari kitab Amsal 1 ayat 1. Minta mama papa bacakan dan minta mama papa untuk menjelaskan supaya adik-adik mengerti. Yang sudah bisa baca, rajin baca Alkitab, ya. Setiap hari baca firman Tuhan dan dilakukan. Firman Tuhan itu bukan cuma dibaca, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan, ya, adik-adik. Karena kekuatan kita ada di dalam firman Tuhan. Ya, kalau mau dengar suara Tuhan gak usah jauh-jauh. Ya, suara Tuhan bisa kita dengarkan lewat apa? Lewat firman Tuhan, ya. Jadi adik-adik, pelita itu adalah firman Tuhan, ya. Jadi supaya hidup kita ini selalu diisi, ya, pelita kita tetap menyala, harus ada minyaknya, ya. Jadi tetap
tinggal di dalam hadirat Tuhan. Lakukan hal-hal yang baik, ya. Praktekkan firman Tuhan. Kalau di rumah, selama kita tidak boleh keluar, ya, selama ada lockdown, ya, PSBB diberlakukan, ya, adik-adik banyak berdoa sama mama papa, ya, memuji Tuhan, bernyanyi. Jangan bilang, "Ma, aku bosan di rumah terus, Ma, bosan." Jangan, ya. Tapi, "Ma, ayo, aku mau dong diceritain firman Tuhan." Ya, dengerin lagu-lagu firman Tuhan, ya. Kan banyak ya adik-adik nyanyi muji nama Tuhan, ya, supaya kita tetap bersuka cita. Jadi adik-adik, kesimpulan firman Tuhan hari ini, mari kita harus semakin kuat, semakin intim di dalam Tuhan, ya. Intim itu artinya kita banyak bersekutu sama Tuhan, banyak berdoa sama Tuhan, ya. "Kak, aku udah berdoa 3 kali sehari." Doa makan pagi, makan siang, sama makan malam. Itu betul, tetapi kita harus ada waktu khusus. Bangun pagi, jangan, ya, adik-adik yang kelas balita, ya, jangan, "Mama minta susu." Jangan pagi-pagi minta susu, tetapi berdoa dulu, minta, mengucap syukur sama Tuhan. "Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diberikan kesehatan," ya. Jadi harus mengucap syukur sama Tuhan terlebih dahulu. Lalu minta, "Mama, ceritakan aku firman Tuhan," ya. Buat adik-adik yang kelas Pratama, Madya, dan Tunas Remaja juga harus banyak baca firman Tuhan. Jangan banyak lihat gadget, ya. Ada waktunya banyak baca firman Tuhan, ya, dan banyak berdoa bersama mama papa di rumah, ya. Karena kita mau menjadi 5 gadis bijaksana, ya. Kakak percaya kita semua adik-adik mau menjadi 5 gadis bijaksana. Kalau orang bijaksana itu artinya apa? Mereka selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sama seperti kita. Kalau kita sekolah, ya kan, kita sudah siapkan pelajaran untuk sekolah. Itu namanya bijaksana. Tetapi kalau 5 gadis bodoh, dia masa bodoh, biarin aja, masih ada minyaknya kok, seperti tadi. Masih ada minyaknya, sebentar lagi juga mempelai datang. Ternyata mempelainya datangnya tengah malam. Waktu tengah malam ternyata minyaknya sudah tinggal sedikit. Jadi pelitanya hampir padam, ya. Jadi adik-adik, pesan kakak pada hari ini, ya, mari kita sama-sama lebih giat lagi di dalam Tuhan, praktekkan firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan, ya, lakukan firman Tuhan. Kan ada lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau rohani kita mau tumbuh, ya harus ini, baca firman Tuhan supaya bertumbuh, berbuah, ya. Lakukan firman Tuhan, sama seperti pohon, ya, yang ditanam kalau tidak dipupuk, dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Kalau tidak disiram, dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang kakak bisa sampaikan. Biar adik-adik semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita semua menjadi gadis, ya, seperti 5 gadis bijaksana, ya, supaya ketika Tuhan datang, Tuhan melihat kita adalah mempelai-mempelai Tuhan yang telah siap. Seperti tadi itu, mempelai laki-laki itu diibaratkan adalah, ya, perumpamaan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mempelai kita, dia kekasih kita, ya. Kita ini adalah pengantin-pengantin perempuannya Tuhan Yesus, ya. Jadi adik-adik, mari kita semua lebih giat lagi di dalam Tuhan, baik kelas balita, ya, baik juga kelas Indira, semua, ya, Pratama, Madya, dan Tunas Remaja, kita semua bersatu di dalam doa. Ya, kakak tahu kita semua kangen, kakak-kakak juga kangen sama kalian, tetapi pasti dengan waktunya Tuhan kita bisa bertemu kembali beribadah di gereja bersama-sama. Ya adik-adik, jadi sebelum kita
mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita nyanyi lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat firman yang hari ini boleh kami dengarkan tentang 10 gadis, dan kami mau menjadi seperti 5 gadis bijaksana yang Tuhan dapati tetap setia menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Begitu juga dengan kami mau tetap setia untuk menanti kedatangan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, dengan kami rajin membaca firman Tuhan, dengan kami rajin berdoa, dengan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan biar kami semua diberkati, diberikan kesehatan Tuhan, diberikan sukacita, kesabaran untuk Tuhan ya Bapa di dalam surga, menantikan ya Bapa waktunya virus corona ini Tuhan ya Bapa tidak ada lagi di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan Yesus semua aman dalam perlindungan Tuhan, khususnya buat adik-adik kami GBI BPP Rasim, semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan buat kami, berikan sukacita yang daripada Tuhan. Diberkatilah buat adik-adik kami yang sekolah Tuhan, supaya Bapa di dalam surga Engkau yang mencukupkan biaya untuk sekolah. Bahkan juga ya Bapa di dalam surga buat adik-adik kami yang belum sekolah, supaya Tuhan juga berikan kesehatan. Buat mama papa diberikan kesabaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bangsa kami Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan, dan kami percaya Indonesia adalah penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, diberkatilah kami semua ya Bapa. Kami berterima kasih sebab Tuhan Yesus baik dan sangat baik buat kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semua. Salam Perasim, setia, inisiatif, berani berharga, gigi, hineni. Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Karena percaya adik-adik semua diberkati dengan sangat luar biasa oleh firman Tuhan ya. Kakak mau mengingatkan kembali warta ibadah hari Minggu kita di minggu depan di jam yang sama. Jam berapa adik-adik? Jam 9 ya, di channel YouTube kita yang sama juga. Adik-adik jangan lupa ya, adik-adik harus ibadah lagi ya di channel YouTube kita ini ya. Nah, kakak mau mengingatkan juga untuk adik-adik yang mau memberkati, memberikan persembahan untuk gereja kita. Adik-adik boleh minta tolong sama mama papahnya transfer ke nomor rekening di bawah ini, atau melalui akun QR. Ya. Baik adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih.
adik-adik. Ya, pagi hari ini kita sudah beribadah. Om Jun percaya adik-adik sudah diberkati dengan pujian, dengan firman oleh kakak-kakak. Dan kita akan tutup dengan doa rasuli. Mari kedangkan tangan kita, tangan adik-adik dua-dua di hadapan Tuhan. Mari arahkan hati kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih, kebenaran, kehidupan, kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan Roh Kudus, tinggal tetap atas hidup adik-adik, mulai pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata, amin, 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 amin. Ibadah sudah selesai dan kita akan berjumpa minggu depan. Ya, tetap jaga kesehatan adik-adik, tetap belajar yang sungguh-sungguh dan sampai minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ibadah hari ini selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus